Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali dengan saya untuk kita sama-sama belajar fisika. Terlebih dahulu sebelum kita belajar, saya ingatkan yang belum subscribe channel N16 Official, silakan subscribe dulu karena nanti akan semakin banyak subscribe-nya, nanti akan semakin banyak video-video yang bermanfaat tentang pembelajaran ya. Baiklah, untuk kesempatan hari ini kita belajar kembali materi kelas 10 yang kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang GLB dan GLBB. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang GLBB tapi pada aplikasi yang lain. Jadi gerak GLBB itu gerak lurus berubah beraturan yang kemarin saya minta kalian untuk menghafal 3 rumus GLBB ya. Itu nanti akan ada jenis yang lain, yaitu ada namanya GVA, gerak vertikal ke atas, kemudian GJB, gerak jatuh bebas, dan satu lagi GVB, gerak vertikal ke bawah. Nah, sebetulnya GJB itu adalah gerak vertikal ke bawah, tapi kecepatan mula-mulanya adalah 0 ya. Jadi nanti ketika saya membahas tentang GJB, otomatis sudah terbahas juga tentang GVB gitu ya. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama kemarin kita bahas ulang tentang GLBB ya. Bahwa GLBB itu ada 3 rumus. Yang pertama yaitu rumus S, jarak V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Yang kedua itu rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Dan yang ketiga yaitu rumus VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S. Kita tahu di sini bahwa S-nya itu kan jarak kan? S-nya itu jarak, tempuh atau perpindahan bisa. Satuannya meter biasanya. V0-nya itu adalah kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. Kemudian VT itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan saat T tertentu ya. Ini juga meter per sekon. Kemudian T itu adalah waktu tempuhnya. Waktu tempuh ya. Ini meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir A itu adalah penambahan atau percepatan ya. Penambahan kecepatan tiap waktu atau perubahan kecepatan tiap waktu. Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat, waktu satuannya sekon. Nah, ingat. Nah, kalau untuk GLBB itu ilustrasinya ini ada sebuah benda ya bergerak ke sana dengan kecepatan yang berubah-berubah ya, dan dia juga memiliki percepatan A, perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, kalau aplikasi GLBB pada GJB yaitu gerak jatuh bebas ya. GJB itu adalah gerak jatuh bebas. Oke, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu misalnya seperti ini. Misalnya saya punya benda, misalnya stabilo di sini. Ini akan saya jatuhkan seperti biasa. Jatuhkan biasa saja seperti ini. Misalnya saya pegangin kemudian dia jatuh. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh gerak jatuh bebas. Nah, tapi kalau misalnya saya menjatuhkannya itu dengan dorongan seperti ini, misalnya ya. Ini akan saya jatuhkan dengan saya dorong 1 2 3. Nah, ini bukan gerak jatuh bebas, tetapi gerak vertikal ke bawah ya, karena
gerak mula-mulanya dia punya kecepatan. Kecepatan dari mana? Dari dorongan tangan saya. Dia punya kecepatan awal, V0-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau gerak jatuh bebas, ya dia jatuhnya ke bawah, tapi kecepatan mula-mulanya itu nggak ada. Ya, jadi V0-nya itu 0. Ya. Nah, dengan demikian, ya, gerak jatuh bebas itu dia memiliki ciri kecepatan mula-mulanya itu adalah 0. Ya, GJB, gerak jatuh bebas. Misalnya ini ada benda, ya, dia jatuh ke sana. Kecepatan pada saat di sini adalah 0, dia akan jatuh, ya. Misalnya mencapai tanah, itu pada saat di sini kecepatannya adalah kecepatan T-nya, yaitu kecepatan maksimum. Nah, untuk konsep gerak jatuh bebas, ya, rumusnya akan sama dengan rumus GLBB, karena sebetulnya GJB itu adalah GLBB, tapi dia jatuhnya ke bawah arahnya. Karena arahnya ke bawah, maka percepatannya itu, ya, menjadi percepatan gravitasi G. Kita tahu percepatan gravitasi biasanya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Nanti di soal-soal kalau tidak diketahui pakai 10, kalau diketahui ya pakai yang diketahui itu berapa. Nah, Pak, terus rumusnya gimana? Rumusnya kita pakai yang ini. Ya, rumusnya yang ini. S, ya, S nantinya karena dia jatuhnya ke bawah, nanti S-nya ya berupa S saja, ya berupa S saja seperti biasa, ya. Jadi S-nya ya S aja. S itu sama dengan V0 ya V0 kali T, ya, ditambah karena A-nya itu adalah G, berarti setengah kali G T kuadrat. Begitu, ya. Kemudian untuk VT-nya juga sama. VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Begitu juga dengan VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 kali G kali S. Nah, ini untuk gerak jatuh bebas. Kemudian kalau geraknya menjadi gerak vertikal ke atas, nah ini GVA, gerak vertikal ke atas. Kalau geraknya gerak vertikal ke atas, berarti ini tanah, ini benda, bola atau apa, dia arahnya naik ke atas, vertikal ke atas. Nah, kecepatan mula-mulanya berarti di bawah. Kecepatan mula-mulanya adalah kecepatan maksimum. Ya. Kemudian dia akan naik sampai pada titik tertinggi, ya. Ini titik tertingginya H maksimum, high, ya. H maksimum. Ini nanti pada saat dia mencapai titik tertinggi, kecepatannya adalah 0. Ya. Jadi kalau misalnya penghapus ini, ya, penghapus, ini saya gerakan vertikal ke atas berarti seperti ini. Nah, begitu, ya. Jadi dia akan kecepatan mula-mula dari dorongan tangan saya ke atas sono, ya. Kemudian dia akan naik sampai titik tertinggi, dia akan berhenti sejenak. Kecepatannya nggak ada, kecepatannya 0. Nah, setelah berhenti, kemudian dia akan turun lagi. Nah, proses naiknya ini, proses naiknya sampai dia berhenti, itu GVA, gerak vertikal ke atas. Nah, turunnya itu GJB, gerak jatuh bebas. Jadi sebetulnya untuk konsep gerak vertikal ke atas itu memenuhi 2 gerak, ya. Gerak vertikal ke atas, ke atasnya saja. Yang satu gerak vertikal ke bawah, GJB, karena dengan kecepatan mula-mula 0, gitu. Nah, untuk gerak vertikal ke atas berarti karena dia arahnya ke atas dan semakin ke atas kan bendanya semakin melambat, ya. Berarti percepatannya itu adalah percepatan gravitasi, tetapi karena semakin melambat percepatannya negatif. Karena semakin melambat, ya. Rumusnya apa? Sama, rumusnya rumus ini. Nah, untuk S, ya, untuk S
Kita kan kalau geraknya naik ke atas kan biasanya ditanya berapa tinggi benda. Misalnya pada saat bendanya berada di sini, ya, ketinggiannya mencapai H, gitu. Berarti S-nya merupakan H, ketinggian. Gitu ya. Sama rumusnya, V0 kalikan T, ingat V0-nya maksimum kalau untuk gerak vertikal ke atas, ditambah ya setengah GT kuadrat. Karena G-nya itu min, berarti nanti ini min ketemu plus, jadinya min. Gitu ya. Kemudian VT-nya juga sama, VT sama dengan V0 dikurangi G kali T. Kenapa min? Karena G-nya bernilai min, gitu ya. Kemudian ya untuk rumus ketiganya, VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan min, kenapa min? Ada G lagi ya, 2 kali G kali H. Ingat, S-nya kita ubah menjadi G. Nah, ada rumus spesial khusus untuk gerak vertikal ke atas. Apa? Ingat, pada saat si benda ini mencapai H maksimum, dia VT, VIV-nya itu adalah 0. Ya, pada saat mencapai maksimum. Jadi kita ambil titik pada saat dia mencapai maksimum di sini. Ya, kita lanjutkan. Pada saat khusus GVA ya. Ini khusus GVA. Vertikal ke atas. Pada saat ya, mencapai ketinggian maksimum ya, ketinggian maksimum atau kita singkat Hmax, kita tahu bahwa kecepatannya itu adalah 0. Ya, tadi penghapus ya, ketika ini saya naikkan ke atas ya, naik, mencapai tinggi maksimum, kecepatannya 0. Nah, ini bisa kita uraikan pakai rumus sendiri. Katakanlah misalnya kita ambil rumus yang ketinggian maksimum, kita pakai yang ini, rumus ketiga ya. Kita pakai rumus ketiga, VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan min 2G kali H. Untuk kasus ketinggian maksimum, ya, untuk kasus ketinggian maksimum, untuk H maksimum, ya, VT-nya adalah 0. Berarti di sini 0 kuadrat, gitu kan? Min V0 kuadrat sama dengan min 2 kali G kali H maksimum. Gitu kan? Nah, ini 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0. Ya kan? 0 kuadrat itu 0. Berarti sisa ini min V0 kuadrat sama dengan min 2G-nya kita pindahin ke sini per min 2G, tinggal ini H maksimum. Tuh. Sehingga H maksimumnya kita dapatkan rumus min bagi min kan habis ya. Tinggal ini V0 kuadrat per 2 kali G. Nah, ini untuk rumus ketinggian maksimum khusus untuk GL BB yang GVA. Ya, GVA. Nah, Pak, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum itu berapa? Nah, karena di sini ada spesialis itu, maka waktu pun dapat lagi. Waktu untuk mencapai H maksimum, ketinggian maksimum, ya kita sebut sebagai T maksimum. Jadi pada saat benda ini naik ke atas sampai ketinggian maksimum, waktunya itu berapa? Itu adalah T maksimum. Kita bahas menggunakan rumus kedua. Ya, rumus kedua kita ambil VT sama dengan V0 min G kali T. Waktu maksimumnya berarti ketika T-nya 0. 0 sama dengan V0 dikurangi G kali T maksimum. Ya, ini kita pindahin ke sono. 0 ini pindahkan jadi plus. G kali T maksimum sama dengan V0 saja. Ini 0 ditambah ini kan hilang ya, habis ya, tinggal ini saja. Sehingga T maksimumnya sama dengan V0, G-nya pindah jadi per G. Nah, ini merupakan
waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Pak, coba dikasih soal. Oke, saya kasih 2 soal ya. Saya kasih 2 soal, soal GCB dan soal GVA. Soal nomor 1 misalnya, ya, buah kelapa, nah, buah kelapa jatuh dari ketinggian pohon kelapa berarti tingginya sekitar berapa? 10 meter, 12 meter lah ya. 12 meter. Titik. Hitung apa yang mau ditanyakan? Hitung mau ditanyakan apa? Coba. Ketinggian 12 meter, hitung waktu aja kali ya. Waktu ya. Waktu yang dibutuhkan. Nah, waktu untuk mencapai tanah ya. Mencapai tanah. Ya, kita asumsikan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kasus gerak jatuh bebas. Ada pohon kelapa ya. Pohon kelapa ini ada di apa namanya? Tangkai kelapa ya. Tangkai kelapa, karena mungkin sudah rapuh, pohon kelapa ini jatuh. Ya, dari ketinggian 12 meter ya. Waktu yang dibutuhkan untuk jatuh dari sini ke sini itu berapa? Nah, ini kita gunakan rumus GCB. Ke sini dulu. Rumus GCB yang enaknya pakai yang ini. Enaknya pakai yang ketiga. Ya, pakai yang ketiga. Tapi VT-nya nggak diketahui kalau pakai yang ketiga. Terus pakai yang pertama. Kalau pakai yang pertama bisa. Nah, bisa pakai yang pertama ya. Kita coba gunakan rumus yang pertama. Oke. Nah, jawab. Ya. S sama dengan V0 kali T ya ditambah setengah G kali T kuadrat. V0-nya adalah ini, S-nya ini, S-nya ya, jarak dari apa namanya, tangkai kelapa ke tanah berarti 12. V0-nya karena dia jatuh bebas berarti 0 kali T yang ditanyakan ya, ini yang ditanyakan kan T ya. Ini adalah S gitu. Ditambah setengah kali G-nya kita gunakan 10 ya, T kuadrat. Gitu. Jadi 12 sama dengan 0 kali T kan 0. 0 dikalikan apapun pasti hasilnya 0. Tinggal ini. Ini 5 ya. 5 T kuadrat ya. 5-nya pindah ke sono. Ya, sehingga T kuadratnya adalah 12 per 5. 12 bagi 5 berapa? 2,4 ya. 2,4. Sehingga T-nya waktunya adalah akar 2,4 sekon. Ya, ini untuk soal GCB. Kalau untuk soal GVA, gimana untuk soal GVA? Ya, untuk soal GVA ini di shoot dulu ya. Kita pindah ke sebelah sono. Untuk soal GVA, udah 1, 2, 3 belum? Udah ya. Soal untuk GVA, gerak vertikal ke atas. Contohnya begini ya. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan berapa? Misalnya berapa kecepatannya? 5 boleh, 5 meter per sekon ya. Hitung. Nah, hitung. Misalnya hitunglah tinggi maksimum. Nah, A, ketinggian maksimum boleh. Ketinggian maksimum. B, waktu ya, waktu untuk mencapai titik maksimum. Nah, oke, kita pakai sama ya, G-nya gunakan 10 meter per sekon kuadrat aja ya. Oke, kecepatan
sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 5. Berarti kasusnya seperti ini. Ini tanah, ya, ini benda dilempar ke atas. Ini kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Artinya ini adalah kecepatan mula-mula. Berarti V0. Ya, V0-nya 5. G-nya pakai 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya apa? H maksimum. Ya, ini yang ditanya. Yang kedua, T maksimum. Nah, jawab. Langsung jawab saja. Ini kan sudah ada rumusnya. H maksimumnya, ya, rumusnya tadi V0 kuadrat dibagi 2G. Sudah, gampang. Ya. V0-nya 5 kuadrat, berarti 5 kali 5 dibagi 2 kali 10. Ya kan? Ini boleh coret, Pak. Boleh coret. Ini 1, ini dapat 2, sehingga 5 kali 1 5 dibagi 4, 5 bagi 4 1,25 meter gitu ya, gampang. Yang B, T maksimum. T maksimum yaitu V0 dibagi G, langsung ya, sehingga T0 nya adalah 5, G nya 10. 5 bagi 10 setengah atau 0,5 sekon. Jadi benda itu akan mencapai titik tertingginya, ya, misalnya titik tertingginya di sini, ya, itu waktunya hanya setengah sekon. Cepet banget ya, nggak nyampe 1 sekon. Ya, karena kecepatannya lumayan besar, 5 meter per sekon itu lumayan besar ya. Ya, nah mencapai titik tertingginya 1 meter seperempat. 1,25 meter. Oke, untuk kesempatan kali ini saja, tapi nanti disambung materi kedua karena ada satu materi lagi tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan dengan analisis vektor. Tapi video ini saya tutup aja dulu. Ya, nanti kita bikin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.